Halo teman-teman, kembali lagi di Juragan Soal Sulit. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas dua gambar yang satu ini. Nah, dari gambar kedua tersebut itu merupakan pembelajaran dari mata kuliah termodinamika teknik yang berkaitan dengan hukum Pascal dan tekanan zat cair. Akan lebih jelasnya, kita langsung menuju ke gambar satu, di mana kita akan membahas gambar satu dan gambar dua. Mari kita simak sama-sama. Nah, pada gambar pertama, itu menjelaskan tentang hukum Pascal, di mana gambar tersebut ialah mengangkat beban besar dengan kekuatan kecil dengan penerapan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri artinya tekanan diterapkan pada fluida terbatas meningkatkan tekanan di seluruh dengan jumlah yang sama. Arti dari hukum Pascal tersebut hampir sama dengan bunyi hukum Pascal, yang artinya tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal sendiri, jika pada pengisap 1 diberikan gaya tekanan F1, maka tekanan yang dihasilkan P1 adalah F1 dibagi A1 menurut hukum Pascal. Nah, tekanan ini akan diteruskan melalui zat cair ke bejana 2 hingga penampang bejana 2 atau A2 mendapat gaya tekan F2 sama dengan P1 kali A2 sama dengan F1 dibagi A1 kali A2. Maka, hukum Pascal digambarkan sebagai berikut ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau lebih jelasnya, P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 per F1 sama dengan A2 per A1, di mana P1 artinya tekanan yang diteruskan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan F1 sama dengan gaya tekan pada bejana 1 dengan satuan Newton. Begitu juga dengan F2, gaya tekan pada bejana 2 dengan satuan Newton. Dan A1 sama dengan luas penampang bejana 1 dengan satuan meter kuadrat. Begitu juga dengan A2 sama dengan luas penampang bejana 2 dengan satuan meter kuadrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gambar 1 merupakan penerapan dari hukum Pascal, yang dimana gambar tersebut adalah mengangkat beban besar dengan kekuatan kecil dengan penerapan hukum Pascal. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Gambar tersebut merupakan tekanan cairan saat istirahat meningkat dengan kedalaman sebagai hasil dari penambahan berat, dan dapat dirumuskan bahwa delta P sama dengan P2 dikurangi P1 atau P bawah sama dengan P atas ditambah delta P, atau P sama dengan P ATM ditambah rho GH atau P joule sama dengan rho GH. Nah, di mana dari rumus tersebut terdapat 3 tekanan, antara lain yang pertama tekanan hidrostatik, yang memiliki arti yaitu tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatik juga tergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Dan dapat dirumuskan P sama dengan rho GH. Yang kedua, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer atau udara, dan dapat dirumuskan P sama dengan P ATM ditambah rho GH. Yang ketiga, tekanan Joule. Tekanan Joule merupakan selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan udara luar, dan dapat dirumuskan P Joule sama dengan rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatik dengan satuan Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik.
G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H adalah kedalaman dari permukaan zat cair dengan satuan meter. P atm adalah tekanan atmosfer dengan satuan Pascal. P joules adalah tekanan joules dengan satuan Pascal. Nah, sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Pak Andika selaku dosen mata kuliah Termodinamika Teknik. Dan untuk kalian semuanya jangan lupa subscribe, like, share, and comment.